udah fix. Udah. Hah, Ben, ini kamera udah mulai belum, Ben? Oh udah. Udah mulai nih, Ben. Oh iya. Oke, hello guys, perkenalin nama gue Nael. Nama gue Beben. Ben, lu kenapa suntuk gitu? Aduh, peka aja. Lu kenapa kalau ada masalah cerita sama gue, sini cerita. Akhir-akhir ini tuh kayak bingung nyari komunitas, susah, suntuk banget gue di rumah. Lu suntuk, sebentar. Gue tadi barusan dapat pengumuman sih. Apaan tuh? Kepo nih gue. Sabar. Cepet dah. Nih, lihat dah. Sabar ya. Lu buka sendiri. Sini gue pegangin. Nih, peka. Oke lah, cowok harus peka. Ingat cowok harus peka. Buruan buka, lelet amat kayak cewek. Cewek ngomong cewek. Buruan apa? Apa tuh? Apaan nih baru lihat? Oh, jadi ini tuh EXO-YES. Oh, exercise. Nih guys, Apaan tuh? jadi ini tuh ibadah untuk para anak-anak muda. Lagi di masa pandemi gini kan, kita belum bisa gereja secara offline, kita belum bisa gereja secara tatap mata langsung. Tapi kalian pada jangan khawatir guys, karena EXO-YES ini menyediakan ibadah online yang dapat kalian saksikan di YouTube-nya Exodus BLCC pada setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Oh. Lu kalau mau ikut aja. Ikut dong, boleh dong. Ini tuh EXO-YES ini tersedia untuk siapapun bisa join lah, pokoknya anak-anak muda. Terus anak-anak EXO-YES ini tuh serunya bukan main, sumpah. Ikut mau nggak? Ikut ya, bener ya? Ikut ya, deal? Oke, deal. Aman nih gue. Nah guys, jadi ini udah nih, akhirin aja. Ya udahlah, boleh lah. Ya udahlah, jadi sebelum kita akhirin guys, gua sama siapa? MRB. Ya. Ada pantun dulu nih guys. Mau denger nggak? Pasti mau lah mereka mah. Kertas gue balikin dulu bro. Oh iya, maaf lupa. Mana nih? Oh ini ya. Oke. Ya. Gua dulu apa lu dulu? Maunya gimana? Gua dulu aja lah. Yakin nih? Yakin? Gak nyesel? Enggak. Ya, Oke. ayo. 1, 2, 3 gue hitung dulu ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Pergi ke Tangerang buat beli es. Malamnya jangan lupa mampir ke Kopitiam. Jangan lupa saksikan ibadah EXO-YES. Setiap Sabtu pukul 7 malam. Nah, oke. Gua MRH Gua MRB. mengucapkan Bye-bye. Selamat malam semuanya, kembali bertemu dengan kami di EXO-YES Acoustic Night dan Transforming Life. Malam hari ini selain memuji menyembah Tuhan, kita juga akan bersama-sama menyaksikan acara talk show kita. Ya, bagaimana hidup dari saudari Angel dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan sebelumnya seperti biasa, mari kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kita mau tinggikan nama Dia. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, yeah. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Amin.
Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau pergi, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, yeah. Dengan imanku, oh yeah. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Oh, dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, oh. Yeah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah keselamatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau
semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Oh, oh, kau Raja. Oh, oh, oh. Sukacita melimpah, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh yeah, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita, yeah, yeah. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
surga nyata. Katakan sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Yeah, yeah, oh, oh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Oh, Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu.
bencanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikan aku bencana-Mu, Tuhan. Oh, yeah. Mengiring-Mu seumur hidupku. Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bawa kami lebih dalam, Tuhan, untuk menyembah-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan dan ada damai sejahtera. Oh, di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya tinggallah dalamku. Oh, hadirat-Mu di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Lau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah.
Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya tinggallah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya tinggallah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu ku nantikan. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya tinggallah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, ubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamanya di dalamku. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik dan sangat amat baik. Terima kasih Engkau mau selalu hidup di dalam kami, dan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, kembali lagi di acara XOYS Transforming Life. Dan di hari ini ada sesuatu yang spesial, karena kita akan menceritakan suatu kisah transforming life seseorang. Siapakah dia? Nah, aku mau kasih tahu, di dalam new normal ini ada sesuatu yang spesial karena kita bisa mengundang seorang Ci Angel. Yeay, hai semuanya, halo Jessica. Halo Ci, kenapa spesial? Karena biasanya kalau kita lagi kebaktian offline, kebetulan Ci Angel pelayanan di bagian Mandarin. Betul. Dan jam kita hampir sama, jadi Betul banget. spesial banget di new normal ini kita bisa bersama-sama Ci XOYS dan mengundang Ci Angel yang biasa pelayanan Mandarin bersama-sama dengan kita. Amin, berkat dalam iya. pandemi. Berkat pandemi. Dan yang mungkin ada yang kenal banget sama Cici, mungkin ada juga yang merasa asing sama yang namanya Ci Angel. Boleh gak Ci, pertama-tama boleh dong introduce Ci Angel itu siapa, pelayanannya apa, dan lain-lain. Oke,
Oke, sebelumnya shalom sekali lagi buat teman-teman EXO-YES dan semua orang-orang yang luar biasa yang saat ini sedang lagi nonton. Oke, saya bersyukur buat kesempatan ini ya Jessica, teman-teman, tim EXO-YES boleh mengundang saya datang dan saya perkenalkan diri, nama saya lengkapnya Angelia Sulaiman, ya saya biasa dipanggil Angel. Lalu saya aslinya ya lahirnya dari Palembang, 3 bersaudara, saya punya 1 cici dan saya punya dedek, papa mama, dedek semua masih tinggal di Palembang. Nah, saya tahun 1999 saya sempat ke Taiwan. Dan Sekolah ya Ci ya? Iya, saya kuliah abis tamat SMA jadi saya pergi ke sana kuliah dan gak nyangka setelah kuliah 16 tahun di sana sampai akhirnya 5 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia bersama dengan suami dan juga 3 anak saya. Anak saya umur 8, umur 7 dan umur 8, umur 6 dan umur 5 dan suami saya orang Taiwan gitu, orang Taiwan asli dan anak-anak saya semua juga lahir di Taiwan. Tapi sekarang kita sudah ada di Indonesia. Oh, luar biasa. Datang seorang diri ke Taiwan dan pulang-pulang ke Indonesia membawa satu rombongan. Benar. Oke. Dan ini Ci, pasti mungkin banyak yang kenal sama Ci Angel, cuma mungkin banyak yang gak mengenal banyak cerita-cerita yang mungkin orang lain gak tahu tentang Ci Angel. Dan hari ini di EXO-YES kita kesempatan banget untuk mengetahui cerita-cerita yang mungkin orang lain gak pernah dengar. Betul sekali, jadi jangan lupa catatannya. Iya. Oleh karena itu aku mau nanya satu pertanyaan yang mungkin orang kalau ngeliat Cici ya, pasti orang akan berasa gila Ci Angel tuh anak panggung banget. Dari dulu aku pas di Taiwan ngeliat Ci Angel itu pokoknya gak di panggung atau di ketemu kayak berasa Ci Angel tuh sosok yang super duper percaya diri banget. Oke. Nah sebelum kita nanya tips-tips gimana percaya diri, kita mau nanya sebenarnya apa dari kecil, apa dari orok dilahirkan Cici sudah terlahir begitu percaya diri kah? Oke. Ya berarti saya pintar menipu orang-orang, enggak lah ya bercanda ya. Jadi memang saya merasa banyak orang mengenal saya itu sebagai manusia panggung. Manusia panggung artinya apa? Ya bukan rata gitu ya kayak panggung gitu ya. Tapi saya itu di panggung mungkin kelihatannya nggak grogi, ya, nggak gemeteran dan sebagainya. Ya jadi kayaknya bisa menaklukkan panggung gitu kira-kira sih. Menggoncangkan gitu ya. panggung. Menggoncangkan panggung. Nah tapi memang saya merasa ini luar biasanya tema dari EXO-YES ya, yaitu Transforming Life. Saya merasa bahwa setelah saya mengenal juru selamat saya, dia yang mentransform hidup saya dari yang sebenarnya saya super duper minder. Kalau tadi Jessica bilang saya super duper manusia panggung gitu ya. Saya kalau dulu super duper anak yang minder ya dan benar-benar justru Tuhan yang mengubahkan hidup saya sampai sekarang orang bisa melihat saya itu harusnya gak mungkin seperti itu gitu. Nah ini Ci, mungkin kalau orang yang ngeliat Cici bilang, hah Ci Angel dulu minder, kayak gak percaya ya. Dan maksudnya kayak belum mau cerita, percaya Tuhan bisa ubahkan kehidupan orang. Tapi yang pertama kita pengen nanya, boleh ceritain gak Ci masa-masa dimana pas Cici minder, contoh-contohnya. Biar kita bisa, masa sih pasti yang bertanya-tanya gitu Ci. Oke, yes. Saatnya ya the truth is gitu ya. Jadi saya merasa gini, saya sangat minder pertama itu penampilan. Iya. Kalau secara spesifik gitu ya, itu gigi saya gitu ya. Iya, jadi saya dulu suka juga diketawain orang-orang karena gigi saya. Jadi saya sangat tidak percaya diri, maksudnya saya merasa dan dulu saya ingat waktu saya SD, mungkin karena pertumbuhan hormon dan sebagainya, saya itu kayaknya lebih besar daripada bahkan anak-anak cowok yang di kelas gitu loh. Jadi mereka kalau orang Palembang tuh suka bilang besak togo ya kalau orang Palembang ya mungkin yang tahu. Artinya itu artinya orangnya gede banget gitu loh. Jadi saya selalu duduk paling belakang gitu ya. Nah jadi gini, mengapa saya bilang saya tuh minder banget setelah ya gitu ya, saya lebih banyak dewasa dan kenal Tuhan. Saya merasa orang minder tuh ada 2 macam. Yang pertama dia akan semakin isolasi diri. Menutup diri ya Ci. Gak suka keramaian dan merasa ya udah saya memang gak seperti dia. Saya gak bisa seperti dia. Jadi saya sembunyi. Nah saya mungkin tipe yang satu lagi. Oke, secara penampilan saya ini nggak apa saya terima gitu ya. Istilahnya terima maksudnya kayaknya susah juga mau diubah gitu ya. Jadi waktu itu saya membalasnya balas dendam untuk kemindaran saya ini dengan saya kejar di pelajaran. Karena saya merasa ternyata saya suka belajar. Dari dulu sampai mama saya bilang waktu TK pun saya itu pulang sekolah nggak usah disuruh bikin PR. Sampai sudah SMP, SMA dia yang mesti Caca jangan belajar lagi. Jangan belajar lagi, saya begitu gitu. Saya suka belajar dan saya merasa
ternyata kok saya lumayan pinter gitu ya. Ranking terus gitu ya, dan jadi kebanggaan sekolah, ikut lomba cerdas cermat, ikut lomba keroncong, lomba voli. Pokoknya jadi saya merasa saya berusaha balas dendam untuk keminderan saya yang saya nggak bisa ubah itu, saya nggak bisa terima itu dengan saya belajar dengan sungguh-sungguh dan kasih tahu orang bahwa saya belajar pintar di gitu hal loh. lain. Nah itu satu. Nah kedua lagi adalah saya merasa ketika saya mendapati usia SD kelas 3 kelas 4 kok saya suka nyanyi ya gitu loh. oke. Saya suka nyanyi dan dulu kan suka nonton MTV ya mungkin yang seumur sama saya Iya. gitu ya. Dulu MTV dan Umur saya aku masih ada juga, Ci. Oh, masih ada juga, iya sekarang juga masih ada sih MTV ya. Tapi dulu MTV Singapura tuh yang suka masuk, Iya. terus banyak lagu-lagu saya suka ikutin gitu loh. Dan bahkan saya bisa belajar suara dua Wow. tanpa ada orang ngajar gitu loh. Jadi saya merasa, wah kayaknya saya ini mungkin ada bakat menyanyi. Apalagi memang mama saya dan keluarga dari mama saya itu semua demen banget karaoke, demen banget nyanyi. Nah jadi juga begitu, jadi saya merasa oke, ternyata saya ini selain pintar belajar, saya ini ternyata bisa berbakat dalam nyanyi. Jadi saya tutup itu semua. Jadi, nah tapi mungkin bagi orang, oh enggak lu enggak minder. Tapi sebenarnya akar semuanya itu karena minder. Dan saya karena enggak bisa terima, enggak tahu bagaimana caranya untuk menerima itu semua. Akhirnya saya balas dengan sesuatu yang saya merasa saya bisa lebih hebat dari orang sebaya saya atau orang di sekitar saya dengan kelebihan ini gitu. Tapi aku belajar ya, Ci, itu good point banget. Ya memang pasti ada sesuatu, misalnya Cici menutupi itu akan ada efeknya nanti, tapi kita cerita nanti. Cuman boleh ingetin juga ke teman-teman gitu loh. Maksudnya setiap dari kita pasti punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Bener, Dan pasti. ketika, ya nggak sih Ci? Dan yang gue suka dari cerita Cici adalah Cici bukannya fokus dengan kekurangan Cici, tapi lu berusaha mencari apa yang gue jago ya, apa yang gue pintar ya, dan Betul. lu fokus di sono. Jadi Betul. akhirnya lu mungkin semakin percaya diri dengan hal tersebut, benar Betul, gak? betul. Nah, terus abis itu gimana Ci? Lanjut Ci cerita. Ya, jadi nah sampai akhirnya tadi kita bilang kita fokuskan ya sama kita punya kelebihan, kita kembangkan kelebihan kita. Kita mungkin lupakan atau tinggalkan atau simpan. Nah cuma memang saya tahu tetap akarnya masih ada di sana, Iya. Jess, betul nggak? Iya, benar. Ya, akar minder itu nggak bisa cuma gara-gara lupa. Jadi kok gue nggak minder lagi gitu ya suatu hari, nggak bisa. Itu memang mesti dihadapi. Iya. Nah aku merasa ini bagaimana pertama kali Tuhan mentransform, yaitu bagaimana waktu, karena saya bilang kan saya pintar nyanyi ya, saya pintar nyanyi. Iya. Oh saya suka karaoke. Lalu waktu saya SMA ya, saya itu ikut satu lomba. Jadi waktu Iya. itu lagi musim-musimnya lomba karaoke, hadiahnya luar biasa. Bahkan satu Indonesia loh. Wow. Jadi intinya adalah kalau hari itu saya menang lomba, saya itu bisa lomba satu nasional gitu loh. Oke, tapi oke. ceritanya hari itu karena saya minder banget sama penampilan saya, semua orang bilang, kamu mesti pakai gaun malam. Tahu ya yang pernah ikut lomba karaoke gitu ya, maksudnya pasti dibikinin gaun malam oleh mama, dibeliin gaun malam. Wah rambutnya disanggul gitu ya, make upnya. Aku bilang sama mama, aku nggak mau ya. Jadi mama aku tuh bikinin aku baju jas kayak cowok tapi roknya mini. Warna kuning aku masih ingat sampai sekarang. Ya itu bener-bener aku pakai, wih keren Ma. Aku bilang kayak gitu kan. Mama bilang oke ya udah. Jadi saat itu ciciku pun temenin aku lomba. Karena Cici gak percaya diri, Gak makanya percaya ditemenin. diri, aku bilang Cici ikut aku lomba. Ya deh terserah katanya gitu kan. Oke dia ikut saya lomba. Nah waktu saya lomba inget banget hari hanya itu. Wah semua orang tepuk tangan. Terus saya merasa pasti nih kalau nggak juara 3 ya juara 2, juara 1. Soalnya udah pede sekali gitu loh. Pede sekali, tau-taunya ketika pengumuman hasil lomba ternyata juara 6, juara 10, saya pun nggak masuk. Malah cici saya juara 3. Terus cici saya terima kado itu mukanya jelek banget. Karena dia merasa kok adik saya nggak menang gitu loh. Nah setelah keesokan harinya gitu ya di pasar pada ngomongin, mereka semua bilang, dia Cia-Cia ya kalau pas di Palembang semua panggil saya Cia-Cia. Cia-Cia ini kurang nilainya di baju. Waktu itu bener-bener saya itu ya kayak dari Taipei Ling I gitu ya 101 tuh kayaknya gue punya martabat diterjunkan. Iya karena saya merasa loh bukannya ini yang saya pegang gitu loh. Saya pintar nyanyi, saya bisa dapat juara. Gak usah bilang lah mesti juara nasional, tapi setidaknya ini saya bangga. Tetapi kok orang itu juri itu lebih mentingin penampilan. Jadi saya semakin lagi tidak percaya diri. Dan itu benar-benar satu kenangan yang sangat membekas ya. Maksudnya saya merasa ya ampun, maksudnya orang itu nggak peduli ya dia suaranya apa ya, cuma lihat penampilan ya. Pokoknya saya banyak sekali sungut-sungut dan semakin waktu itu seperti yang saya bilang saya rasakan oh ternyata saya memang sangat peduli akan pikiran orang terhadap penampilan saya gitu loh. Iya.
Jadi akarnya masih ada ya Ci? Iya, Masih betul. pasti, maka itu kenapa hari ini yang kita penasaran banget sampai akhirnya bisa akarnya itu kekorek, maksudnya prosesnya tuh pasti ada proses dari itu. Dan kita pengen nanya nih, Iya. gimana akhirnya bisa mulai, apa Tuhan mulai mentransformasi hidup Iya. Cici dari mana? Oke. Jadi itu saya kelas SMA 2, ya saya bilang Tuhan itu baik. Ya dulu saya belum kenal Tuhan Yesus gitu ya. Waktu saya di Palembang, akhirnya gara-gara itu saya semakin ya, karena saya usia pemberontakan saya, karena tahu ya usia-usia muda, remaja-remaja biasanya ada usia dalam tanda kutip memberontak gitu ya. Iya. Pengen jadi diri sendiri, pengen mandiri. Nah itu saya tuh SMA. Jadi waktu itu pas banget juga kerusuhan. Jadi kerusuhan jadi semakin nggak merasa aman ya waktu itu ya. Jadi kayaknya apa mungkin ya kita sekolah ke luar negeri. Akhirnya kita tahu ternyata bisa ke Taiwan. Kita ke Taiwan, akhirnya tanpa babi bu, papa bilang mau nggak ke Taiwan? Oke mau saya ke Taiwan. Nah waktu saya ke Taiwan itu terus terang gitu ya. Saya tuh membawa kepercayaan yang penuh. Kalau saya belajarnya bisa, pinter, ranking, piagam banyak gitu ya, di piala banyak di Palembang, saya pasti juga bisa melakukan hal yang sama di Taiwan. Iya, karena lu merasa lu pinter, Iya. merasa lu jago di Betul, dalam hal saya itu. suka belajar, saya nggak susah belajar dan sebagainya. Jadi saya membawa itu tapi saya nggak sadar ternyata, makanya saya suka bilang minder sama sombong itu sebenarnya sama. Iya, karena minder dan sombong sama-sama artinya kita nggak melihat diri kita di posisi yang sebenarnya. Kadang kita melihat lebih tinggi itu namanya sombong, kadang kita melihat lebih rendah itu namanya minder. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi itu berubah jadi satu kesombongan, saya merasa saya pasti bisa. Nah, Tuhan bawa saya masuk ke Tsinghua University ya di Hsinchu, kalau yang pernah di Taiwan mungkin tahu, jurusan kimia. Wow. Satu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 itu satu generasi itu gitu ya. Di universitas itu cuma saya satu orang Indonesia. Chosen. Cuma Oh. saya satu orang luar. Bahkan dari Malaysia, dari itu nggak ada. Wow. Jadi pressure itu gede banget. Iya. Saya merasa saya nggak ngerti. Gurunya ngomong humor apa saya nggak bisa. Cuma ikut bisa ketawa. Nah akhirnya semester 1 lewat. Saya dapat raport. Terus saya bilang wah merah 1 kalkulus. 60 orang 11 orang kena. Maksudnya tuh namanya petang tak apa ya, maksudnya ya disuruh ngulang. Oke, disuruh ngulang, ngambil kredit ulang. Tahu nggak dari 11 orang ini 10-nya itu karena mereka ketahuan nyontek waktu ujian. Tapi cuma 1 yang bener bego banget istilahnya, itu saya gitu loh. Jadi sampai gurunya panggil saya, kamu nggak ngerti ya saya ngomong apa tuh, saya waktu itu bahasa Mandarinnya masih gitu ya. Akhirnya oke, berarti kamu mesti ngulang lagi. Terus saya sedih banget dan saya merasa sama, naik lagi ke Taipei Ilingi terus turun lagi. Jadi saya merasa dalam 2-3 tahun itu, wah ternyata saya kurang pintar ya. Ternyata saya nggak sepintar yang saya bayangkan ya. Ternyata saya nggak bisa ya. Maksudnya saya ternyata cuma hebat di Indo gitu, saya pikir gitu. Sampai satu saat tahap abis semester 1, saya telepon mama saya, Mama, aku sudah memutuskan. Aku pulang saja ke Indonesia, gue daftar universitas, tidak apa-apa, gue telat 1 tahun sama teman-teman. Tidak apa-apa, Mama, gue mau buktiin, gue pulang ke Indonesia, gue pasti bisa juara 1. Gue masih bilang begitu. Terus mama gue bilang, katanya gitu, gini deh, lu coba 1 semester lagi, kalau memang gak bisa lu baru pulang. Aku bilang oke. Nah, ini dia Tuhan kasih kesempatan buka jalan. Semester 1 ke semester 2 itu ada winter, musim dingin ya. Jadi musim dingin itu saya nggak pulang ke Indonesia. Ya jadi saya itu tinggal di asrama, tau nggak? Kita tuh ditemenin cuma 3 Chosen dari Vietnam, 2 dari Indonesia, sisanya itu anjing sekolah menemani kita. Beneran, nggak ada, semuanya pulang ke rumah. Sepi banget gitu loh. Abis saat itu tiba-tiba seperti ada satu dorongan untuk pergi ke gereja. Pergi ke gereja, nah waktu itu gereja Poki yang di Hsinchu, namanya Poki Hsinchu. Jadi akhirnya saya bilang, sudahlah toh winter ya gitu ya. Saya pergi. Nah pas saya pergi itu pas banget gitu ya. Maksudnya ketua sel grupnya, itu pas pergantian ketua sel grup. Dan dia menyampaikan satu message yang saya masih ingat sekali. Inti cerita adalah Tuhan itu adalah Bapa. Dan saya gak tahu ya, saya cuma kalimat sebegitu saya, Tuhan tuh Bapak gitu loh, Tuhan tuh Bapak. Terus saya mulai, kamu bisa doa apa saja Angel sama Bapak. Bapak itu sayang sama kamu, Bapak itu sayang sama kamu. Terus ada sesuatu yang kayaknya saya rasakan sejak minggu itu sampai sekarang saya gak pernah tidak ke gereja gitu. Jadi itu satu perjumpaan yang mini gitu ya. Maksudnya mini, maksudnya itu satu perjumpaan. Sederhana. Waktu saya merasa wow, oh ternyata
Tuhan itu Bapa dan Tuhan itu mau menerima saya apa adanya. Jadi, nah semester kedua Tuhan ingatkan saya, ayo kamu dulu waktu semester 1 kayak kuda lepas dari pingitan, malam-malam BBS ya, malam-malam wah BBS, malam-malam chatting, pokoknya pergi makan xiaoye terus, pokoknya namanya kan barusan datang kan anak muda, terus ini lagi udah lepas dari rumah kayaknya nggak ada. Dan saat itu lu merasa lu bisa ya Ci ya? Dan bisa betul, jadi pas saya dapat nilai raport itu sebenarnya rankingnya high house sih, nomor 37. Tapi bagi saya yang selalu dapat ranking besar, 1. saya merasa itu suatu penghinaan gitu loh bagi seorang angel. Jadi kesombongan itu muncul dan akhirnya tapi justru Tuhan pakai itu, titik itu untuk mengubahkan hidup saya. Jadi semester 2 saya mulai juga rajin ke gereja ya, semenjak yang winter itu saya mulai rajin ke gereja, saya mulai Tuhan adalah Bapa. Jadi apa-apa, Bapak tolong ya, aku lagi mau cari guru ini, aku lagi mau cari Xuecang ini, Xuecie ini, minta tolong mereka ngajarin aku lagi mau minta tolong temanku ini dan sebagainya. Sejak semester 1 ke semester 2 dari ranking 37, semester 2 aku langsung ranking 9. Wow. Ranking 9 dan sepanjang 4 tahun sekolah saya selalu 10 besar, bahkan pernah sekali ranking 3. Jadi biasa. waktu saya masuk S2 itu tanpa tes, karena nilainya cukup untuk masuk S2 tanpa tes. Tapi saya mau bilang ini benar-benar bukan kekuatan saya, juga bukan karena saya merasa saya bisa, tapi Tuhan pelan-pelan mengubahkan, ini loh yang kamu pikir, kamu banggakan, kamu tutup akar itu, sekarang akarnya aku bongkar, tapi karena aku mau menanam sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Jadi saya merasa saya bersyukur banget di Tuhan bawa saya ke Taiwan, kuliah, bisa kenal Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi boleh dikatakan di Taiwan itu adalah awal mula di mana seorang Ci Angel yang dulu sebenarnya minder, tapi gak kelihatan orang-orang, akhirnya Tuhan malah temukan dengan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal yang Cici jago, akhirnya malah di situ, di tempat situ, di ini, dan di situ ada tempat di mana Cici dari yang seorang insecure akhirnya menemukan sesuatu yang aman di dalam Tuhan karena Cici bertemu dengan Bapa di surga. Betul banget. Dan gini Ci, kalau kita cerita tentang transforming life orang-orang, semua orang pasti bilang transforming life itu bukan sesuatu yang instan buat tiba-tiba jegrak lu berubah gitu. Pasti. Itu proses yang panjang. Gue yakin itu cuma awal gitu. Dan tapi gue pengen nanya, pertanyaan gue berikutnya adalah, menurut lu nih di dalam kehidupan ini, maksudnya apa yang benar-benar lu merasa itu berubah 180 derajat itu tuh apa di dalam hidup lu, Ci? Jadi gini, pas tadi Jessica nanya, aku langsung terpikir satu hal juga yang sangat penting ya dalam hidup saya, yaitu nggak cuma akar itu ya Tuhan cabut gitu ya, lalu dia tanam sesuatu yang baru. Saya merasa bahkan wadah tanahnya itu pun Tuhan ganti, yaitu hati. Jadi gini, saya nggak tahu sih, Jessica juga anak nomor 2 ya, persis sama saya, ada cici 1, adik cowok 1 ya. Iya sama Ci. Saya merasa saya dulu itu sangat tidak suka dibandingin sama cici saya. Terus baju yang dibeli mama tuh sama terus gitu loh. Dan setiap kali pasti semua orang tanya, yang mana cici mana dedek? Saya benci banget kalimat itu. Saya gak suka bajunya kalau samaan Cici juga ya. Tapi tidak bisa memilih karena dibelikan gitu ya. Jadi saya waktu itu rasanya oke lah, muka gue kelihatan lebih tua gitu ya. Jadi tapi gini, saya merasa lucu, jadi waktu SMA terutama gitu ya, mungkin itu masa-masa pemberontakan juga, masa-masa keminderan itu, apalagi gara-gara lomba nyanyi itu ya, yang itu benar-benar itu bikin pukulan besar buat saya. Dan jadi saat-saat itu aneh banget, saya tuh sering mimpi. Ya, mimpinya cuma satu macam. Mimpi itu setiap kali saya bangun pasti saya nangis, tapi saya kasih tahu teman-teman, saya pengen besoknya mimpi itu lagi. Aneh banget kan? Mimpi yang sama? Mimpi yang sama. Oke. Kenapa gitu ya? Karena dalam mimpi itu, saya itu terbaring di ranjang rumah sakit. Sudah sakit berat. Nggak jelas ya mimpinya dia tuh sakit berat apa. Yang pasti saya sudah kayak mau meninggalkan dunia ini. Terus waktu saya berbaring, tiba-tiba saya lihat guru sekolah saya, teman-teman sekolah saya, lalu papa mama saya, keluarga besar saya datang gitu ya, dari Jakarta, dari Palembang datang. Terus mereka semuanya begini, Caca jangan tinggalkan Caca. Kamu tahu nggak? Waktu saya begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang hangat dalam hati saya. Saya merasa satu kalimat yang muncul adalah, ternyata ada yang sayang ya sama saya. Ternyata ada yang mengasihi saya. Dan lucunya pas saya bangun, saya pasti masih nangis. Nah, orang pasti pikir,
mimpi lu meninggal itu nggak bagus lagi. Tapi setiap kali besoknya saya merasa karena ada satu kekosongan, wadah hati itu kosong. Jadi saya memakai mimpi itu untuk menghibur hati saya, ternyata ada yang sayang sama saya. Ya, tapi saya mau bilang di sini bukan berarti keluarga saya jahat loh sama saya, enggak. Jadi saya waktu itu mulai mendapati, apalagi setelah saya kenal kasih Bapa di Taiwan, saya baru tahu ternyata memang di setiap hati manusia, setiap hati kita ada satu wadah. Itu nggak bisa kalau bukan kasih Tuhan yang memenuhi. Kamu mau pakai hobi, pakai piala, pakai uang apapun, nggak bisa. Jadi waktu itu saya merasa oke. Ketika saya kenal Tuhan, ya saya dikatekisasi, saya diajarin berdoa pada Bapa, kenal Tuhan Yesus, oh saya ini orang berdosa dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada pengalaman yang spektakuler banget, tapi semenjak saya memutuskan, Tuhan aku mau percaya sama Tuhan Yesus, aku minta kasih-Mu, sejak saat itu saya nggak pernah mimpi itu lagi. Dan saya nggak pernah mau lagi mimpi itu. Saya mau mimpi saya sehat gitu ya, bukan meninggal baru orang cari-cari gitu loh. Jadi dan saya merasa itu juga satu hal yang sangat Tuhan transform karena itu menolong diri saya karena sudah ada kasih itu sehingga saya juga lebih bisa, lebih punya kekuatan untuk menerima diri saya waktu saya gagal. Ya waktu saya kan namanya hidup ya tidak semuanya pasti mulus gitu. Tapi di saat-saat gagal itu saya tetap tahu. Tetap ada yang sayang saya, nggak apa-apa. Orang-orang mau tertawain saya, orang-orang mau nggak setuju, oke, nggak apa-apa. Bukan berarti kita sok, bukan. Tapi karena saya merasa aman, saya secure di dalam Father's love yang Tuhan taruh. Jadi nggak cuma bibitnya, akarnya Tuhan cabut, kasih tanaman yang baru, tapi wadahnya itu juga wadah yang baru. Dan penuh lagi, tanahnya itu penuh. Sehingga saya nggak perlu mencari sesuatu yang lain untuk menutup kekosongan itu. Ya, begitu. Amin. Dan suka banget sih kisah yang ini gitu. Dan mungkin boleh ingatkan ke anak-anak muda ya. Mungkin banyak dari kita, gak hanya anak-anak muda gitu. Tetapi banyak dari kita mencari sesuatu, mengejar sesuatu untuk mengisi kekosongan di hati kita. Betul. Seperti boleh dikatakan mungkin dulu Cici giat belajar, giat dan lain-lain. Karena lu rindu, lu diterima. Lu rindu orang accept lu gitu loh. Betul. Dan sampai akhirnya lewat dari mimpi itu aku bisa menarik satu kesimpulan. Di sorga ada Bapa kita yang sungguh menerima kita apa adanya. Betul. Yang sungguh mengasihi kita apa adanya. Tanpa embel-embel kelebihan kita, tanpa embel-embel apa yang kita lakukan, sungguh dia mengasihi apa adanya. Bener banget, sekarang saya diam 5 menit di depan kamera pun, ya Bapak tetap mengasihi saya, oke? Saya bisa bersaksi, Bapak tetap mengasihi saya. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menambah kasihnya, karena kasihnya udah full. Ya itu penting sekali karena ya namanya usia anak muda ya, udah kenal cinta-cinta, naksir-naksir, itu menjadi satu dasar yang sangat penting sih dalam hidup saya. Jadi mungkin aku boleh tarik satu kesimpulan gitu buat anak-anak muda. Aku cuma pengen ingetin satu lagi bahwa Bapa di surga sungguh mengasihi dirimu apa adanya. Nah selanjutnya nih makin seru nih karena udah mulai tentang kasih. Biasa berhubungan dengan cinta-cintaan Ci. Nah gimana Ci? Kalau love story, kalau ini Taiwan love story. Iya tentang percintaan nih maksudnya kayak pasti apalagi dulu kan lu bilang gak pede deh dengan penampilan dan lain-lain. Nah tentunya kalau kayak gitu kan dengan lawan jenis dan lain kadang-kadang kita lebih mungkin menarik diri atau gimana. Boleh gak Ci cerita Ci? Benar, nah saya itu yang kebalikannya tidak menarik diri. Saya mendekatkan diri saya gitu ya kepada pria-pria gitu ya. Jadi kenapa gara-gara naksir satu orang dulu teman SMP saya jadi suka sepak bola. Saya mengerti sepak bola. Saking saya mengambil satu celah gimana supaya deket gitu ya. Jadi minder tuh benar-benar ada dua macam ya. Jadi orang yang kelihatan dia ekstrovert, wah dia teriak-teriak di sana. Jangan-jangan dalamnya sebenarnya ada minder. Itu satu akar ya. Jadi oke. Jadi saya merasa tadi yang saya ceritakan kasih saya dipenuhi oleh Tuhan dan saya benar-benar itu satu gimana? Satu juga menjadi dasar buat saya karena waktu saya pergi ke Taiwan masuk kuliah, saya itu karena selama SMP, SD, SMA, saya tuh gak pernah pacaran. Nah terus saya pikir kok kan fokus belajar terus kan Ci. Oke, mungkin pria takut sama saya gitu ya. Dan saya pikir kok cici saya bisa pacaran, kok saya enggak. Berarti pasti gara-gara gue jelek nih gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya pikir saya gak bilang saya harus cari pacar, tapi saya merasa betul wadah itu Tuhan ganti. Ya, nah di dalam hal ini Tuhan benar-benar ajarkan saya. Saya naksir satu kakak kelas gitu ya. Dan saya naksir banget sama dia. Saya suka deket-deket dia dan saya merasa kok kayaknya ada timbal balik dan sebagainya. Tapi setelah melewati 3 bulan dan memasuki masa summer, tiba-tiba
loh kok ceweknya datang dari Amerika cari dia terus bilang itu pacarnya. Terus saya pikir loh kapan dia punya pacar kok saya nggak tahu. Sebenarnya masalah yang simpel banget tapi itu sempat lagi-lagi membuat saya ada sedikit muncul lagi namanya proses ya. Padahal saat itu Cici udah mengenal Tuhan deh Ci ya? Sudah Iya. dibaptis juga iya. Iya, Dan saya pikir aduh saya bilang apa yang salah lagi ya sama saya. Saya merasa saya sudah belajar kok terima orang, terima saya sendiri-sendiri. Nah tapi saya bersyukur, Jessica saya mau bilang sama teman-teman juga di sini bahwa selain ya kasih Bapa, kita tuh perlu kasih manusia yang tulus buat kita. Dan saya merasa saya mendapatkannya di komunitas cell group waktu itu di Poki Sincu. Iya. Jadi mereka ini tahu, diam-diam mereka tuh mengamati dari Angel ini gitu ya, lagi patah hati gitu ya. Dan mereka tidak menertawakan saya seperti saya pikir orang bisa menertawakan saya. Tapi mereka cari saya, lalu mereka tanya, lalu mereka mendoakan saya. Nah waktu itu kata saya bilang sama saya, Angel kamu tahu nggak? Kamu gak usah tahan-tahan kalau kamu naksir seseorang gitu ya. Karena cinta itu semakin ditahan, semakin dilarang, semakin apa? Kalau Semakin bergelora. Semakin bergelora, betul gitu ya. Jadi dia mengibaratkan itu seperti satu botol minuman yang sudah airnya meluap-meluap, udah mau meledak keluar. Nah terus saya takut. Saya takut ditolak, Xue Chang ini suka gak ya sama saya? Saya takut nanti ditertawakan oleh teman-teman saya, saya takut nanti keluarga saya nanya, jadi saya tahan itu tutup botolnya saya tahan pakai, jadinya muncrat kemana-mana. Jadi dia bilang ketika muncrat kemana-mana, jadi kamu merasa, waduh kurang ajar ini orang. Saya sudah kasih waktu buat dia. Saya temenin dia makan xiaoye. Saya sudah temenin dia belajar. Tapi nggak ada timbal balik. Kenapa? Karena muncrat kemana-mana. Nah jadi ketua Sego saya bilang sama saya. Seharusnya kamu tuangkan itu ke wadah yang paling tepat. Yang bisa menerima kasih kamu apa adanya. Dan wadah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sejak saat itu saya benar-benar belajar Tuhan. Kalau itu saya mau menikmati kesendirian saya. Alone. But not feel lonely. Itu sangat penting banget, penting banget. Jadi sejak itu kalau saya ke perpustakaan, misalnya dulu kan kalau di Taiwan ya suka ke perpustakaan belajar, sendirian gak masalah. Nah, kita perpustakaan lantai 8 itu tempat nonton, kita bisa sewa film ya kan, sewa film, nonton gitu ya. Saya sendirian dan oke. Gak masalah, saya gak mesti harus ada orang di samping saya baru merasa secure dan sebagainya. Jadi sembari saya belajar hidup berkomunitas, tapi di dalam komunitas itu karena saya juga terima kasih yang tulus dari teman-teman saya, ketua sergrup saya, anak sergrup saya. Jadi saya semakin bisa menerima, oh ternyata dalam hal ini saya lemah, karena itu saya butuh Tuhan, saya butuh teman-teman. Jadi sejak saat itu gitu ya, kalau saya merasa wah cowok itu puco gitu ya lumayan. Saya pasti cerita. Cerita. Ya nggak ada apa-apa, cuma cerita aja biar orang itu bantu-bantu saya melihat. Kalau ini sudah mulai muncrat-muncrat mereka akan Angel, ayo doa dulu gitu. Jadi saling mengingatkan, jadi saya merasa komunitas itu sangat penting. Aku suka banget nih pas si Angel ngomong gini, berarti kalau misalnya kita jatuh cinta ya, apalagi anak muda pasti sering banget jatuh cinta dan lain-lain, jangan ditahan-tahan. Tapi mungkin boleh cerita dengan komunitas saya grupnya. Betul. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya bisa saling mengingatkan ya Ci ya. Benar. Dan kesimpulan tadi Cici bilang adalah bagaimana kasih kita itu kita salurkan ke wadah yang tepat. Betul. Yaitu adalah kasih Tuhan Yesus sendiri. Betul. Jadi nggak cuma Tuhan Bapa memenuhi saya dengan kasihnya. Ternyata kita juga loh, kita ini juga punya kasih gitu ya dalam hati kita. Kita juga salurkan ke wadah yang tepat dulu. Prioritas pertama siapa? Belajar mengasihi Tuhan Yesus. Jadi itu namanya hubungan. Hubungan itu kan itu, tepuk tangan pasti perlu sama-sama gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik. Itu artinya kita membina hubungan sama Tuhan Yesus. Tuhan gak cuma you love me, but I love you too gitu. Berarti kan Cici udah di fase dimana Tuhan bentuk lagi nih, proses lagi. Udah akhirnya bukan putus ya, putus cinta dari yang dari ya udah patah hati. Akhirnya Cici menerima ada kasih dari komunitas dan lain-lain. Nah selanjutnya, proses selanjutnya apakah langsung mengenal dengan si Ko John, pasangan hidupnya atau gimana Ci? Iya oke. Jadi ini sudah jadi berita di Taiwan gak lah ya bersama ya. Jadi sebelum saya menikah gitu ya sama John sebenarnya. Jadi itu kan saya suka sama kakak kelas tuh tingkat 1 tuh baru tingkat 1 ya masih culun-culun gitu ya. Nah saya selamat S1 sama sekali enggak pacaran dan saya juga merasa wah saya kuat gitu ya. Maksudnya Tuhan memenuhi saya dengan kasih sebagainya. Nah sampai saya S1 akhirnya saya
ketemu sama pacar saya ya. Boleh dibilang itu pacar pertama kali ya. Berarti mantan ya Ci ya? Iya mantan, ya mantan pacar ya yang pertama. Dan ketemu di gereja sama-sama pelayanan ya dan maksudnya juga sangat bersyukur gitu Tuhan taruh dia di dalam hidup saya gitu loh. Iya betul. Dan pasti kan kalau yang dengar-dengar ya pas kita cerita ya Ci ya. Iya. Udah cukup lama akhirnya berpacaran, habis itu akhirnya putus gitu loh. Betul. Menandakan bahwa kadang-kadang orang selalu bilang nih, aduh udah lama pacaran, udah anak Tuhan, sayang banget gak dilanjutkan gitu. Nah dari situ apa Ci yang transformasi hidup Cici di dalam masa-masa itu, percintaan itu? Jadi saya merasa saya pacaran sama mantan pacar saya pertama tuh 5,5 tahun. Ya 5,5 tahun bayangkan gitu ya. Jadi saya ingat waktu itu saya umur 28 kali ya. Sampai umur 28 akhirnya memutuskan untuk pisah. Jadi banyak orang bilang, what happened gitu ya. Gak mudah buat cewek sih Ci, umur 28 ya Ci ya. Juga gak mudah bagi pria sih saya pikir gitu ya. Dua-duanya sama-sama ini ya. Sama-sama. Iya, jadi banyak orang berpikir bahwa putus itu pasti saling menyakiti. Iya. Tapi saya mau bilang bahwa putus baik-baik, sebenarnya itu juga artinya kamu pacarannya baik. Iya. Karena gini, selama masa-masa 5,5 tahun, tidak pernah keluar dari mulut saya bilang sama orang atau bilang sama dia gitu ya, kok kamu menghabiskan waktu saya, remaja saya dan sebagainya. Enggak, kenapa? Karena 5,5 tahun itu justru karena saya tetap tahu bahwa prioritas pertama saya adalah mengasihi Yesus dan terima kasih Yesus dalam diri saya merasa Tuhan tolong saya untuk semakin mengenal diri saya. Nah terutama memang ketika saya kenal Tuhan setahun kemudiannya saya di dalam doa saya ingat ya di ranjang di asrama di Cinta itu saya merasa saya dapat panggilan full time. Ya saya merasa dapat panggilan full time. Saya masih ingat gambarannya Tuhan pegang pundak saya terus kasih tahu saya Tuhan itu banyak dan sebagainya. Itu baru tingkat 2. Saya pikir oke, gak apa-apa saya bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa. Tiap tahun ada pekan teologi ya kalau yang di Poki tahu. Saya selalu memastikan hal itu. Saya tetap sungguh-sungguh pelayanan, saya tetap setia pelayanan sekalian mengecek. Bener nggak kalau saya punya untuk panggilan selanjutnya full time gitu ya setiap hari mengerjakan ini saya oke nggak gitu. Jadi jadi saya nggak pernah merasa orang ini menghabiskan waktu saya. Tetapi memang pada akhirnya ada satu keputusan yang saya mesti ambil gitu ya. Karena saya belajar bahwa dalam saat pacaran itu gimana pun gitu ya, 2 orang itu nggak mungkin sama persis Jessica. Iya. Kalaupun kita pacaran sama kembaran kita misalnya, itu juga nggak mungkin orang yang sama. Iya. Tapi ada hal-hal yang fundamental itu mesti sama. Ya, ada hal-hal yang mendasar ini mesti dipastikan kalau memang arahnya sama. Kalau enggak nanti gitu ya, setelah menikahnya itu repot. Nah, jadi waktu itu mantan pacar saya ini memang tidak mengarah ke panggilan full timer. Jadi ini salah satu alasan juga yang sangat utama di mana saya baik-baik ngomong dan dia juga enggak bilang, enggak kok, ayo sekolah teologi, enggak. Dia juga menyadari memang dia tidak ke arah sana. Mungkin awal pas pacaran dia pernah bilang kayaknya saya juga, itu dia. Ya panggilan itu sebenarnya akan dibuktikan juga dengan waktu. Yes. Iya, jadi saya bilang iya, jadi saya bilang karena saya merasa ketika saya berdoa begini-begini, wah kita nangis sih bareng-bareng gitu ya waktu berdoa. Udah itu. 5,5 tahun Ci. Iya, udah 5,5 tahun gitu kan, udah jadi best friend juga gitu ya. Jadi akhirnya dia juga istilahnya melepaskan saya juga melepaskan dia dan kita saling mendoakan. Dan kita percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik, baik buat saya maupun buat dia. Jadi saya merasa waktu itu ada sesuatu yang saya belajari bahwa ketika kita mengenal orang-orang yang seiman, kita naksir dia gitu ya. Sebenarnya kalau perlu anak muda itu ketika pacaran sebenarnya sudah dibimbing. Itu sih menurut saya. Jangan sudah putuskan, sudah ada undangan nikah gitu loh. Ya jangan, maksudnya karena benar-benar syarat utama betul kita kenal Tuhan Yesus, tapi not just that gitu loh. Banyak sekali hal-hal fundamental yang kita harus pastikan itu sama. Karena kalau enggak, harga yang kita bayar waktu kita serta menikah itu harganya mahal gitu ya. Balik lagi-lagi terbuka itu penting, apalagi dengan pemimpin mungkin ketua grup kita ya Ci. Benar. Jadi ya waktu itu juga saya berdiskusi dengan gembala saya, dia juga agak ngelongok gitu ya. Iya, tapi dia menghormati tetap keputusan saya, juga teman-teman ya, termasuk ya Koar sendiri juga mendukung saya, mendoakan saya.
walaupun ya banyak orang juga sedih gitu ya. Maksudnya kita berdua sama-sama, istilahnya sama-sama dicintai gitu lah. Maksudnya kok bisa gitu ya. Karena mungkin pandangan orang harusnya jadi dong gitu loh. Jadi saya juga bilang sama teman-teman yang sedang pacaran waktu di Taiwan dan sekarang di sini juga. Jangan buru-buru, pertama kedua kenali dirimu sendiri di dalam Tuhan. Kamu akan bisa mengenali orang ini cocok atau enggak. Dan berani ngambil keputusan kalau memang bukan dari Tuhan, bukan. Kalau memang iya dari Tuhan itu cepat sekali, cepat sekali. Iya, jadi puji Tuhannya ya setelah terakhir sekitar baby 6-7 bulan berikutnya saya pacaran dan ternyata John juga sama pengalamannya ya, dia juga diputusin oleh pacarnya sama karena pacarnya takut banget jadi full time. Panggilan iya, sekali karena lagi. John juga punya panggilan full timer, jadi pas itu jadi kita merasa kok lucu gitu ya, tapi ya memang Tuhan punya caranya gitu ya. Jadi akhirnya kita ketemu dan juga dalam maybe 6-7 bulan kita menikah. Jadi maksud aku adalah yang dari Tuhan itu cepat. Ya, maksud saya bukan berarti dari Tuhan pasti cepat, tapi jangan takut karena percayalah Tuhan pasti siapkan waktu yang terbaik dan ya rencana yang terbaik. Amin, seru banget. Dan Nici, sebelum kita menutupi sesi percintaan, karena sesi percintaan selalu jadi sesi yang menarik di anak-anak muda. Boleh nggak kasih dong tips-tips dari Cici sendiri buat anak-anak muda khususnya di dalam percintaan? Di dalam percintaan ya, yang pertama adalah benar-benar pas masa-masa pacaran gitu ya. Kenali diri sendiri, jangan tutup sebelah mata gitu ya melihat pasangan gitu ya. Tapi benar-benar boleh tulis kalau bisa list gitu ya. Apa yang kamu keberatan dari dia, ya apa yang kamu nggak gitu suka dari dia. Dan kalau hal-hal yang kamu tulis ini hal mendasar. Mendasar itu apa? Termasuk kayak tadi panggilan. Itu kan visi, itu masa depan, nggak bisa. Oke, jadi ini kalau nggak berdasar itu mesti digaris bawah. Oke, kalau kalian cuma bedanya saya jurusan kimia, si John jurusan fisika, ini bukan hal yang fundamental. Ya kecuali memang lu pengen jadi ilmuwan beneran gitu ya. itu mungkin beda, tapi hal ini nggak mendasar. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya merasa kita harus benar-benar terbuka, dewasa. Ini yang namanya dewasa. Ya, memang mumpung Tuhan belum taruh kita ke dalam hubungan kudus dalam pernikahan, tidak salahnya untuk kita buka mata lebar-lebar kalau bisa di-list dan minta bimbingan. Ini hal ini fundamental mengenai cara pegang uang, mengenai bahkan hobi pun menurut saya sebaiknya sama. Karena hobi itu kalau sama itu menjadi satu faktor utama buat kita untuk membangun keintiman. Melakukan hal bersama. Iya, ini contoh gitu ya. Terus saya juga merasa percayalah bahwa Tuhan akan berikan kita pasangan yang seiman dan seimbang. Tapi belum tentu ya teman yang seiman yang saat ini sedang kau suka itu belum tentu pasti yang dari Tuhan. Nah, jadi banyak yang proses yang mesti kita dan cari tahu. Cari teman-teman yang sudah menikah gitu ya, minta saran itu tidak salah ya, banyak belajar. Jadi supaya kita tidak salah jalan. Ya, Kayak ada lagi, Ci. Ya, ada satu lagi. Saya merasa banyak mitos dulu termasuk mitos dalam hidup saya, yaitu setelah saya percaya Tuhan, bergelora ya gitu ya, passion buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pacaran cuma perlu sekali gitu loh. Sekali, pokoknya itulah pasangan hidup saya. Tapi setelah saya mengalami hal ini, termasuk John sendiri juga ya, yang kita ajarkan adalah itu mitos. Maksudnya ini, gimana pun juga gitu ya, Tuhan itu gak tulis dalam Alkitab, kamu pacaran cuma boleh sekali. Yang dia bilang adalah gelap gak bisa sama terang, benar gak? Oke? Jadi saya selalu bilang jangan takut punya pressure. Cici kan aku sama-sama Kristen nih gitu ya. Pokoknya sekali seumur hidup, puji Tuhan kalau memang itu yang Tuhan kasih. Tetapi tetap harus melewati proses belajar, proses bimbingan supaya semakin mantap. Tidak ada salahnya menanti setahun itu demi 50 tahun ke depan. Oke? Jangan takut sama 1 tahun itu, masih harus menanti 2 tahun. Tapi kamu tahu kamu masih hidup 40 tahun lagi, kamu masih hidup 50 tahun lagi. Dan itu kalau nggak dibereskan di depan, di belakangnya ya gitulah, banyak yang harus jadi PR gitu loh. Suka banget sih Ci di poin ketiga, karena kenapa? Karena gue percaya setiap orang itu punya their own love story. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Gak mungkin dong masa setiap orang di seluruh dunia pacarannya cuma sekali doang. Jadi apakah dunia ini? Jadi habis itu aku berasa dari tips-tips percintaan ini yang pertama, nah saya Cici ingatkan lagi ya kepada kita semua gitu loh. Maksudnya kenali diri kita penting, dan bukan hanya mengenali. Yang terpenting adalah kita harus secure. Kita harus secure di dalam Tuhan, harus secure apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita secure akhirnya kita bisa mengenal khususnya di dalam hubungan dengan pasangan hidup kita. Betul. Nah aku penasaran banget nih Ci di topik
Cici kan waktu itu putus setelah 5,5 tahun karena salah satu yang fundamental adalah panggilan hidup. Benar, betul. Visi ya, jadi masa depan ya. Nah, passion dan bukan passion, panggilan, calling. Dan anak-anak muda ini suka penasaran apa sih panggilan hidup gue, bagaimana memastikannya hal itu gitu. Dan boleh gak ceritain gitu loh, akhirnya lu bisa merasa, oh ini panggilan hidup ini pasti dari Tuhan dan lain-lain, itu gimana Ci? Iya, jadi gini, oke, thank you banget nih, pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi panggilan itu adalah sesuatu gitu ya, yang Tuhan taruh di dalam hidupmu gitu ya. Tuhan bukan iseng gitu ya, tapi memang Tuhan punya tujuannya pasti gitu ya. Nah, panggilan itu memang ada namanya panggilan lebih ke seumur hidup misalnya gitu ya. Oke, jadi full timer. Nah, memang ada yang namanya panggilan dalam waktu dekat. Misalnya nih, sepanjang tahun ini apa sih Tuhan panggil saya buat ngapain sih? Itu satu jangka waktu. Nah, gimana caranya kita tahu itu panggilan adalah yaitu walaupun di dalam kesulitan, kita tetap mau melakukannya tanpa harus dipaksa, oke? Lalu saya merasa bahwa panggilan itu bisa diuji ataupun orang-orang yang melihat itu bisa akan bantu make sure, bener nih, Ci Angel ada panggilan jadi hamba Tuhan, ya. Kedua adalah, ingat ya, saya itu tingkat kedua sudah dapat panggilan. Saya itu menghabiskan waktu 4 S2 kerja 6 tahun, jadi 10 tahun lebih. Saya baru masuk, itu pun saya itu statusnya istri. John yang masuk sekolah teologi ya, saya kan istri hamba Tuhan gitu yang masuk sekolah teologi ya. Jadi orang pasti bilang, Angel, kamu menghabiskan waktu 10 tahun. Tapi jangan salah, itu dia namanya panggilan. Dalam 10 tahun melewati S1, S2, kerja 6 tahun. Saya itu lab kimia ya, saya kan kerja di lab kimia. Tapi panggilan itu masih ada. Malah semakin bergelora. Karena saya tahu bahwa the real passion itu bukan berhadapan dengan kimia. Bukan berhadapan dengan rumus-rumus, bukan campur sana campur sini. But my real passion memang adalah untuk jiwa atau boleh dibilang orang, manusia ya, people oriented. Dan saya merasa John juga waktu dia dipanggil benar-benar full time itu dari tingkat 2, dia juga masuk S2, dia juga kerja 7 tahun. Itu sudah karirnya lagi atas-atasnya gitu. Nah, udah mau melahirkan anak pertama lagi, semua orang marahin dia. Kok kamu malah keluar saat ini waktu perlu duit. Tapi dia bilang, dia merasa passion dia memang bukan di fisikanya dia, karena dia fisika ya. Bukan di fisikanya dia. Betul, dia bisa hidup dengan baik. Dia tetap bisa melayani waktu weekend. Tetapi dia tahu, it's not the real passion. Jadi jangan buru-buru untuk tahu Tuhan tuh pasti kasih jawaban A, B atau C. Uji, kalau benar-benar gak tahu saya ini bisanya apa, lakukan apapun yang kamu bisa. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu passion. Nah itu Tuhan mungkin bawa ke arah sana. Ya jadi ini semua perlu waktu sih. Dan juga ada orang bisa bantu bimbing. Ya kadang-kadang kita gak bisa lihat diri kita, ternyata kita bisa, orang lain akan bantu. Oke, Ci, ini gue penasaran banget sih. Tadi kan yang kalau kita dengar cerita Cici ya, dari Cici tuh anggap putus karena melepas hak Cici karena merasa panggilannya gak sesuai. Terus Ko John juga di mana karir kalian lagi tinggi naik-naik ya anggapnya. Kalian melepas hak kalian untuk mengikuti panggilan ini. Dan yang terakhir adalah sampai ke Indonesia. Dari Taiwan ke Indonesia. Taiwan ada sesuatu yang nyaman. Jadi gue berasa seperti melepas semua kenyamanan yang ada dan mengikuti panggilannya. Betul. Melepas kenyamanan yang ada untuk masuk ke kenyamanan yang berikutnya. Wow. Itu panggilan. Ya, kalau memang itu panggilan, you will feel that gitu ya. Walaupun berat nih melepas yang ini, tapi ternyata gitu ya, ada kenyamanan berikutnya yang sudah Tuhan siapkan. Beneran, waktu tahun pertama 5 tahun lalu saya datang, itu saya pikir saya pulang aja ke Taiwan, gitu ya. Anak saya sakit semua, terus si John gak bisa bahasa Indonesia, saya mesti bawa ke rumah sakit. Sampai semua suster apal sama saya, itu Mama Ukai, karena nama anak saya kan Ukai, Mama Ukai, mereka gak bisa sebut gitu loh. Sampai saya pikir, gue ngapain di sini? Terus si John juga kasihan gitu ya, ledeng rusak saya yang itu, listrik itu, dia merasa dia tidak berguna kan, dia pernah dikhotbah juga ya. Jadi waktu saya merasa Tuhan ngapain saya di tapi gitu ya. Tuhan itu kalau sudah pemanggil, dia sudah siapkan jalannya. Dan saya merasa yang paling penting yaitu karena kita punya pasangan hidup yang seiman dan seimbang. Jadi kita mulai berdoa, Tuhan tolong kami. Apakah memang Tuhan panggil di sini, Tuhan pasti buka jalan. Pelan-pelan adaptasi sampai sekarang. Kalau disuruh pulang ke Taiwan, mereka tahu sih pulang Taiwan liburan. Tapi mereka enjoy sekali, anak-anak saya itu enjoy sekali di Indonesia. Si John juga sangat adaptasi di Indonesia. Jadi saya merasa kenyamanan yang dulu ada nggak? Ada, nyaman banget di Taiwan itu gitu ya. Tetapi Tuhan bawa kita kenyamanan. Jadi sebenarnya
lu gak rugi apa-apa. Ikut panggilan Tuhan tidak akan membuat kau rugi apa-apa. Malah kau akan untung banyak, ya, untung banyak dari sesuatu yang rasanya kok cuma lepaskan itu doang gitu ya. Cuma repotnya dipindah rumah aja, karena saya bukan pindah rumah lagi, pindah negara gitu ya. Itu aja yang bungkus-bungkus kardusnya itu aja yang repot gitu ya. Tapi itu semua tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana Tuhan menghidupi kami di sini ya. Bagaimana di pelayanan kita juga enjoy dan sebagainya. Wow. Dari kisah hidup Cici ya, boleh aku konklusikan gitu. Satu hal yang gue berasa, satu hal yang Tuhan transformasi yaitu adalah suatu rasa aman. Iya. Dari seseorang yang benar-benar super duper minder, dari seseorang yang super duper mungkin gak bisa menerima dirinya, akan mencari suatu hal yang lain di mana, tapi Tuhan benar-benar bisa bilang kalau dia menerima Cici apa adanya, sampai Cici menemukan rasa aman. Cici berani untuk melepas begitu hal yang nyaman di dalam hidup lu dan mengikuti kehendaknya. Bener banget. Dan hari ini gitu loh, terakhir ya di new normal ini gitu sebelum kita, karena sebelum ntar lagi kita bakal minta Ci Angel juga untuk nyanyi ya. Karena itu juga salah satu panggilan yang luar biasa yang Tuhan isi. Tapi ini di luar topik kita, tapi penasaran karena gue selalu salut Ci sama the way Ci Angel ini mengatur waktunya gitu. Dan di new normal ini gitu, di new normal ini banyak banget dari kita tuh kadang-kadang sulit untuk bisa mengatur waktu dan lain-lain gitu. Jadi boleh gak kasih kita tips sedikit gitu, gimana sih Ci caranya untuk mengatur waktu dan lain-lain? Jadi saya manusia tidak sempurna juga. Ya saya juga mengalami juga masalah yang sama dalam membagi waktu, sampai sedikit-sedikit stres karena kenapa dulu pagi itu anak-anak sekolah saya bisa me time gitu ya. Sekarang kan anak-anak kuliah lagi, anak-anak sekolah di rumah, jadi saya harus ikuti PR mereka. Jadi saya merasa pagi saya tuh nggak ada. Nah tapi saya bagikan sedikit tips gitu ya, maksudnya mungkin orang merasa saya itu orangnya organizer, planner dan sebagainya. Tapi saya juga, saya merasa saya bisa mendorong setiap kita semua sebenarnya bisa punya buku agenda. Tolong gak usah terlalu tebel-tebel, oke? Karena sekali tebel-tebel kita akan males bawa di tas. Tapi yang tipis aja dan gak usah sampai daily, gak usah, bener-bener gak usah. Jadi cukup bulanan gitu ya. Nah, ini banyak tulisan ya. Jadi jadi saya belajar setiap kali untuk melihat sekitar 2-3 bulan ke depan. Ya apa yang akan terjadi, nah karena saya kan full timer pelayanan gereja, jadi saya akan melihat 2-3 bulan ke depan apa ya, ada kegiatan apa enggak, ada sesuatu enggak. Itu bantu kita untuk tahu, waduh pas bulan yang ini aku disuruh bawa worship leader nih gitu loh. Ya jadi Angel dulu, sekarang mungkin karena saya lebih banyak bantu di sekolah minggu, tapi dulu waktu saya jadi WL sebulan sekali, jadi minggu di mana saya nggak jadi WL itu setiap kali saya dengar lagu dan saya merasa yes lagu ini saya mau kalau ada waktu bawa. Saya pasti save di YouTube saya. Ya jadi nggak usah waktu pilih lagu tuh mulai ulang dari nol. Iya tapi saya bisa lihat dari list-list ini yang saya merasa waktu saya dengar Tuhan pernah gerakkan saya, ayo ada waktu kamu pilih, ayo waktu kamu nyanyikan dan sebagainya. Nah itu agenda bulanan ya. Lalu harian gitu ya, saya itu selalu bikin list gitu loh biar nggak lupa. Ya lalu sudah itu dicoret gitu ya. Adalah kesenangan tersendiri untuk mencoret sesuatu yang sudah selesai gitu ya. Jadi belum selesai. Jadi teman-teman jangan andalkan ingatan karena kita itu akan tambah lama tambah mudah lupa gitu ya. Jadi yang terakhir adalah saya merasa setiap minggu saya itu ada bagi satu kertas gitu ya jadi 4. Karena sekarang yang sangat penting dalam hidup saya itu adalah ibadah Mandarin, lalu 5 Stone Sunday School, lalu kesaksian ya, kesaksian, lalu others ini termasuk bakso karena sekarang bantuin mama jual bakso gitu ya. Jadi saya selalu bagi itu dan minggu ini goal mana yang mesti saya lakukan. Nah saya tulis dulu ya, gak ada pressure harus, karena ingat ekspektasinya agak rendah pas masa-masa pandemi karena kita agak susah ketemu orang, waktu kita lebih sedikit jadi ekspektasinya diturunin gitu ya. Tapi tetap harus di list gitu ya. Nah yang paling terakhir setiap Selasa pagi saya dan John punya kebiasaan untuk berdoa bersama, menetapkan schedule minggu itu. Iya jadi misalnya kita mau besuk mau apa, kita taruh dulu. Jadi setiap rencana kita bawa lagi ke hadapan Tuhan. Betul. Jadi satu gelas itu isinya batu yang gede dulu, baru isi pasir. Nah kalau kita isinya pasir terus. Prioritas ya Ci ya. Iya isinya pasir dulu, batu yang gedenya gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi misalnya kita tahu nih, kita mesti bawa anak kita pergi mana. Kalau dulu ya main ke mall. Ini prioritas besar.
Nah ini harus ditaruh dulu. Kalau enggak selama-lamanya kita enggak akan ada waktu untuk bawa mereka pergi ke mall. Karena mungkin secara urgent itu enggak urgent. Toh mereka bisa main di rumah, ya kan? Tapi sebenarnya secara priority, importance itu penting gitu. Yes. Oke. Wow, thank you banget Ci. Dan Sama-sama. sangat-sangat terberkati dari kisah hidupnya. Banyak banget kita bisa belajar anak-anak muda. Dan tak akhir ya, kita boleh minta Ci Angel. Karena mungkin tadi kan udah denger ya, Ci Angel suka manggung, suka nyanyi. Suka manggung. Boleh gak Ci? Suka dangdut gitu. Minta request, kita request nyanyi satu lagu. Ci Angel juga katanya bilang mau nyanyi lagu ciptaan Cici sendiri. Dan juga boleh bercerita tentang lagu ini Ci. Oke, ya jadi waktu Jessica tanya saya, ya saya bilang, saya terpikir satu lagu, ya lagu ini diciptakan waktu masa pandemi. Jadi bulan April yang lalu, dan waktu itu hari hujan, gak tau ya hujan besar banget gitu ya. Tetapi saya merasa gini, dulu itu saya itu kalau hujan itu langsung menjadi, langsung Gloomy. depresi gitu. Oh, ya. Langsung, apa namanya? Gloomy. Ya gloomy Kalau gitu. aku berasa romantis Ci. Oke. Berarti kamu punya gambar diri sudah jauh lebih baik gitu ya. Iya dulu kalau lihat hujan kayaknya gimana mendung, ikut mendung gitu lah hatinya. Tetapi saya merasa Tuhan kasih saya lirik bahwa Tuhan itu di setiap musim dia itu punya lirik-lirik lagu yang khusus untuk kita nyanyikan. Jadi bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, dulu lirik lagu saya tuh sendu gitu istilahnya ya. Sekarang penuh pengharapan atau bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi saya rindu pakai lagu ini untuk memberkati kita semua. Judulnya Di Tengah Hujan. Oke. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Tebalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tuhan adalah Tuhan atas setiap musim hidup kita. Di tengah hujan
Yesus, oh, untuk genapi rencanamu Yesus, oh, untuk genapi panggilanmu Yesus. Bunyi hujan di atas genting. Amin. Wow, sangat terberkati dengan lagu dari Amin. Ci Thank you, Angel. Jess. Dan hari ini dari kisah dari Ci Angel aku cuman belajar sesuatu hal, yaitu adalah gak ada sesuatu hal yang pasti di dunia ini. Seperti lagu Cici ya, di setiap musim gak ada sesuatu hal yang pasti. Tetapi sesuatu yang pasti adalah kita punya Tuhan, kita punya Bapa di surga yang menerima kita apa adanya. Amen. Yang sungguh tahu apa yang terbaik buat Amen, kita. yes. Oleh karena itu hari ini lewat kisah Ci Angel yang begitu berani keluar dari zona nyaman, begitu berani untuk melepas kenyamanan, untuk ikut rencana dan kehendaknya. Rindu setiap anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang sungguh yakin dan percaya punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Amen. Karena Bapa di surga sungguh mau mengubahkan hidup kita by proses ya, gak ada sesuatu yang instan. Dan dia mau setiap dari kita tahu panggilan hidup setiap dari kita. Amen. Oleh karena itu sebelum kita menutup sesi hari ini, boleh gak sama-sama kita berdoa? Amen. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kisah seorang Ci Angel Tuhan, kisah anakmu Tuhan. Di mana Tuhan Engkau ingatkan kepada setiap anak-anak mudamu, setiap orang yang menyaksikan YouTube hari ini Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang baik, bahwa Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya Tuhan. Dan Engkau mau kami menerima diri kami apa adanya Tuhan. Yes, Bukan hanya itu saja Tuhan, Engkau Bapa yang mau Tuhan memberitahukan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan tentang mimpi, tentang visi, tentang passion Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau rindu anak-anak-Mu berjalan sesuai dengan panggilan hidup mereka. Yes, Oleh karena itu Lord aku berdoa Tuhan hari ini, bila setiap dari kami yang menyaksikan YouTube kami hari ini Tuhan, mau punya hati yang sungguh lebih lagi mengerti dan percaya 100% Tuhan atas rencanamu. Amen, Kami mau menjadi bejana Tuhan yang siap dibentuk. Kami mau menjadi bejana yang sungguh percaya kepada Tuhan periuk bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Amen. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian seorang Ci Angel yang sungguh kami belajar begitu banyak. Dan Engkau ingatkan Tuhan, Engkau Bapa yang baik menerima kami apa adanya. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Wow, thank you banget Thank buat you Ci banget, Angel udah Jessica. bersedia diundang bersama-sama dengan kita. Amen. Dan terakhir jangan lupa kepada kita semua untuk minggu depan ada sesi selanjutnya. Yeay. Dan jangan sampai ketinggalan. Thank you semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye. God bless you. Guys, terberkati dengan XOYes Transforming Life kami hari ini. Yuk subscribe YouTube channelnya di Exodus BOLCC. Jangan lupa ya untuk nyalain loncengnya, dan jika kalian suka dengan kontennya, like, share, dan komen di YouTube channelnya. Jika kalian ingin tahu apa itu XOYes, buka dan follow Instagram kami di exodus.yes. Di situ ada informasi tentang waktu ibadah kami dan juga informasi tentang acara dan kegiatan kami di setiap minggunya. Selain itu, jika kalian ingin tahu tentang lebih detail lagi acara gereja kami juga ada websitenya di www.exodus-church.com. Di dalamnya ada banyak tentang cerita dan update tentang gereja kami. Yuk ikutin setiap keseruan kami. Halo guys, kami ingin mengajak teman-teman semua yang masih remaja, yang berumur SMP sampai SMA. Dan kami ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan sel grup remaja kami pada hari Jumat jam 7 malam. Dan kami juga ingin mengajak kalian semua yang masih
anak kuliahan, dan masih fresh graduate untuk bergabung bersama dengan sel grup youth kami pada hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan ya guys. Tahu nggak sih kalau doa adalah sumber utama kekuatan kita? So, mau mengajak setiap teman-teman untuk ikutan persekutuan doa melalui app Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Percaya ketika kita berkumpul dan berdoa bersama, Tuhan akan nyatakan kuasanya lebih lagi. Ditunggu ya. Nah, inilah saatnya untuk memberi. Marilah kita memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memberi, dapat transfer ke rekening di bawah ini. Tunggu apa lagi? Ayo kita memberi dengan sukacita.